Salam, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Pagi hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal tentang masalah kekerasan di dalam rumah tangga. Semoga bermanfaat apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengapa terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu ada dari keturunan. Jadi suami Anda atau laki-laki Anda itu berasal dari keturunan yang keluarga yang berlatar belakang seperti apa, itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau suami Anda berasal dari keturunan yang memang mungkin broken home atau mungkin sering terjadi kekerasan di dalam keluarganya, terutama dari faktor dari ayahnya yang mungkin sering memukul ibunya atau sering menganiaya ibunya, dan dia melihat hal itu, maka hati-hati. Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan setiap hari, atau mungkin tidak setiap hari kan, tapi karena dia tahu bahwa ketika ibunya tidak cocok, ayahnya tidak cocok dengan ibunya, ayahnya akan memukul atau menganiaya ibunya, dan dia melihat hal itu, dia sering melihat hal itu, maka itu akan tertanam di dalam hatinya bahwa itu tidak salah gitu. Laki-laki melakukan hal itu terhadap perempuan tidak salah, itu akan tertanam di dalam hatinya. Dan secara otomatis dia juga akan melakukannya terhadap istrinya, yaitu Anda sebagai istrinya. Mungkin Anda tidak berbuat salah, Anda bisa dianiaya oleh suami Anda. Karena apa? Karena dia memang sudah membawa sifat yang dari keluarga tersebut, dari keluarganya, dari ayahnya, yang sudah tertanam di dalam jiwanya. Itu nggak salah gitu loh, nggak salah memukul perempuan, menganiaya perempuan, itu nggak salah. Wong dia saya tidak cocok dengan dia, tidak salah menurut dia. Tetapi sebenarnya itu salah menurut moral maupun secara hukum. Jadi Anda jangan diam saja. Mungkin pertama kali Anda ditampar, Anda sudah harus berpikir untuk melakukan sesuatu. Saya berpesan kepada Anda supaya KDRT ini jangan dibiarkan. Karena ini adalah perbuatan yang sangat keji. Kenapa saya bilang keji? Karena yang melakukan adalah orang terdekat Anda, orang yang hidup bersama Anda, orang yang seharusnya melindungi Anda. Tetapi dia tega menyakiti Anda, dia tega memukul Anda, dia tega menganiaya Anda sebagai istrinya, yang seharusnya dia lindungi, dia jaga, dia kasihi. Kenapa harus dia perlakukan seperti binatang? Binatang saja untuk dipukul saja ada hukumnya gitu loh. Tidak benar, tidak tega. Kenapa sama istri tega? Kenapa sama istri bisa berbuat kasar? Anda yang sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan juga harus berhati-hati. Kalau dia sudah berani main tangan sekali saja, jangan dibiarkan berkali-kali. Sekali saja dia bermain tangan kepada Anda harus melakukan sesuatu, jangan diam saja. Saya mau menekankan kepada para perempuan, para istri bahwa ini adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak adil. Sangat tidak dibenarkan. Dan secara hukum, Anda sebagai seorang istri berhak mendapat perlindungan secara hukum dari kekerasan di dalam rumah tangga yang seringkali dilakukan oleh suami. Kalau Anda diam saja, Anda akan menyesal. Karena apa? Sakit yang Anda rasakan secara fisik itu juga akan Anda rasakan secara psikis. Jiwa Anda juga akan ikut sakit nantinya. Jadi sekali saja Anda mengalami yang namanya KDRT, Anda harus melakukan tindakan. Sebagai contoh tindakan yang harus Anda lakukan, Anda pergilah ke kantor polisi. Atau mungkin ada faktor yang mempengaruhi Anda supaya tidak melakukan sesuatu ini. Mungkin Anda kasihan dengan suami Anda. Mungkin Anda karena rasa sayang dan cinta terhadap suami Anda tidak melakukannya. Anda diam saja. Tetapi diamnya Anda harus cerdas. Pergilah ke rumah sakit dan lakukan visum. Jadi Anda menyimpan alat bukti bahwa benar-benar Anda mengalami kekerasan. Meskipun Anda tidak tega melaporkannya ke polisi, paling tidak Anda sudah punya bukti. Jadi jika hal itu terjadi kembali,
Anda bisa melakukan sesuatu tindakan yang lebih lagi. Anda perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah. Jadi secara fisik Anda boleh lemah, tetapi Anda harus berpikir untuk membela diri Anda. Bukan dengan secara fisik, misalnya secara fisik Anda tidak mungkin melawan suami Anda karena dia laki-laki dan lebih kuat. Tetapi Anda bisa membela diri Anda dengan mengumpulkan kekuatan. Bagaimana caranya membela diri Anda? Anda bisa meminta bantuan hukum. Tetapi kalau Anda belum sampai melakukan hal ini, belum sampai hati, Anda bisa pergi ke rumah sakit untuk melakukan visum. Jadi Anda menyimpan bukti bahwa Anda mengalami kekerasan. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Sekecil apapun kekerasan di dalam rumah tangga itu tidak dibenarkan. Sekecil apapun kekerasan yang Anda alami itu sungguh tidak adil, karena yang melakukan adalah orang yang paling dekat dengan Anda. Suami yang seharusnya menjaga dan melindungi Anda sudah tega menyakiti Anda. Ini kan tidak masuk akal kalau sebenarnya kalau dipikirkan ya. Diperlakukan dengan kasar, dicaci maki dengan kata-kata kasar, itu juga tidak benar. Anda tidak berhak untuk menerima hal itu. Karena Anda diajak berumah tangga bukan untuk dijadikan objek pelampiasan emosi saja. Tetapi Anda juga adalah seorang wanita yang seharusnya dimuliakan, dijaga. Karena hidup Anda sudah Anda berikan untuk suami Anda. Ya, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang baik, yang tentunya sejahtera, bahagia, bukan untuk mengalami hal-hal yang keji seperti ini. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Selamat berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya akan melanjutkan membahas tentang KDRT, mengapa terjadi KDRT, faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, ini akan saya lanjutkan di lain kesempatan. Ini yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah.